Selamat datang di video tutorial panduan akreditasi untuk asosiasi badan usaha. Di video ini, kami akan menunjukkan langkah demi langkah cara mendaftar dan melengkapi akreditasi asosiasi. Sebelum kita mulai, mari pahami dulu, akreditasi adalah kegiatan penilaian formal yang berfungsi sebagai bentuk pengakuan untuk menentukan kelayakan sebuah asosiasi. Berikut alur proses akreditasi. Tahap pertama, pengusul mengisi dan mengirim dokumen akreditasi melalui sistem. Setelah dokumen diterima, sekretariat memeriksa kelengkapan awal dokumen. Jika ditemukan ketidaklengkapan, dokumen akan dikembalikan ke pengusul untuk perbaikan. Pengusul diberikan waktu selama 5 hari kalender untuk memperbaiki dokumen sesuai catatan. Pengusul melakukan revisi dokumen dan mengunggah kembali dokumen yang sudah diperbaiki. Sekretariat melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika nilai akhir mencapai atau melewati ambang 2,75, maka akreditasi bisa dilanjutkan ke tahap penetapan. Akhirnya, akreditasi resmi ditetapkan dan pengusul menerima surat keputusan. Mari kita langsung ke langkah pertama, registrasi akun pendaftaran akreditasi. Pembukaan website akreditasijakon.pu.go.id. Setelah halaman terbuka, pilih menu Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi. Di langkah pertama, pilih pendaftaran akreditasi badan usaha, pilih asosiasi Anda. Masukkan email asosiasi yang masih aktif, lalu password, dan klik sign up. Pastikan Anda membaca dan memahami aturan serta ketentuan sebelum mencentang persetujuan. Langkah kedua, cek email registrasi untuk melihat username akun Anda. Di langkah ketiga, gunakan username yang telah dikirim lewat email, masukkan password Anda, lalu klik masuk ke sistem. Pengajuan akreditasi dimulai dengan melengkapi seluruh informasi administratif, dilanjutkan dengan penginputan dan verifikasi kelengkapan dokumen asosiasi yang telah dipersyaratkan. Adapun penginput dokumen dan data pada masing-masing menu akreditasi. Sebelum mulai, harap isi data umum dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi asosiasi. Selanjutnya, unggah surat permohonan akreditasi sesuai format 1 lampiran PP 14 tahun 2021. Lanjut ke upload data administrasi asosiasi menggunakan format 2 lampiran PP 14 tahun 2021. Dan unggah data sebaran cabang asosiasi sesuai format 3 lampiran PP 14 tahun 2021. Silakan isi bagian jumlah dan sebaran anggota sesuai data SIKI asosiasi Anda. Setelah semua terisi, tekan simpan, lalu lanjutkan dengan menambahkan data wilayah atau cabang asosiasi. Pastikan program pembinaan tertulis sesuai rencana selama 5 tahun ke depan, kemudian unggah file dan klik simpan. Setelah program terupload, lanjutkan dengan menambahkan data kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tentukan metode kegiatan, tatap muka, daring, atau campuran. Isi nama kegiatan dan tanggal pelaksanaannya. Pilih kategori kegiatan, dan jika kegiatan dilakukan secara online, sertakan link meeting, agenda, jumlah peserta, serta bukti rekaman. Unggah semua dokumen pendukung, surat undangan,
laporan, bukti tambahan, daftar hadir, serta foto dokumentasi. Pastikan upload pada file yang sesuai serta format dan isinya benar. Lalu klik tambah pemberdayaan. Silahkan lakukan proses berulang sesuai dengan data kegiatan asosiasi kamu. Sekarang kita masuk ke tahap pemilihan pengurus. Semua dokumen pendukung harus diunggah sesuai jenisnya. Periksa kembali semua file sudah sesuai format dan isi, lalu klik tombol simpan. Klik tombol tambah wilayah cabang untuk pengisian data pengurus cabang. Lalu pada masing-masing cabang, isi data musda atau kongres dan unggah dokumen seperti surat undangan, publikasi, keputusan, berita acara, dokumentasi, daftar hadir, dan susunan pengurus cabang. Klik submit cabang setelahnya. Isi dan unggah sarana prasarana seperti website, nama pegawai, database sistem informasi, inventaris perlengkapan kantor dan gedung kantor. Lakukan hal yang sama pada data wilayah atau cabang. Unggah akta notaris pendirian. Pastikan akta sesuai dengan kondisi terkini. Unggah dokumen pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Unggah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai akta pendirian asosiasi. Unggah surat keterangan domisili atau dokumen lainnya yang menunjukkan tempat kantor asosiasi berada. Unggah NPWP atas nama asosiasi. Unggah bukti bahwa seluruh karyawan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan termasuk salinan kartu dan status aktifnya. Unggah surat pernyataan bahwa asosiasi tidak dalam sengketa kepengurusan sesuai format 4 lampiran PP 14 tahun 2021. Unggah dokumen kode etik, kode tata laku, serta bukti penunjukan Dewan Etik. Unggah dokumen program kerja masa kepengurusan asosiasi. Unggah laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit. Unggah surat pernyataan sesuai format 9 lampiran PP 14 tahun 2021 bahwa pengurus asosiasi tidak merangkap jabatan pada asosiasi lain. Pastikan semua dokumen telah diunggah ke folder masing-masing dengan format dan isi yang benar. Unggah laporan kinerja tahunan atau surat kesanggupan penyampaian laporan bila asosiasi belum terakreditasi. Pastikan sesuai format 7 lampiran PP 14 tahun 2021. Selanjutnya, unggah fakta integritas yang ditandatangani digital oleh Ketua Umum sesuai format 6 lampiran PP 14 tahun 2021. Unggah surat pernyataan kebenaran isi dokumen dengan materai, ditandatangani digital oleh Ketua Umum sesuai format 5 lampiran PP 14 tahun 2021. Sekarang masuk ke dokumen tambahan. Mulai dengan salinan sistem manajemen mutu, perjanjian kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lain, laporan pengabdian masyarakat, dokumen partisipasi kebijakan, surat pernyataan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup situs web atau database sistem informasi, sesuai format 11 lampiran se-LPJK. Pastikan semua dokumen tambahan diunggah ke folder yang benar, formatnya tepat, dan isinya sudah sesuai. Untuk lebih lengkapnya dapat mengakses Peraturan Pemerintahan 14 Tahun 2021 serta Surat Edaran LPJK Nomor 9 Tahun 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar LPJK, silakan menghubungi kontak yang tertera.